Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelas Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian yang dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan pengharapan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca, renungkan, dan pelajari bersama terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 hingga ke-26. Mari berdoa sebelum membaca firman. Dalam keteduhan hati kami kepadamu ya Tuhan, kami hendak belajar firman-Mu, duduk di sekitar firman-Mu, mengetahui, memahami tentang isi hati-Mu sendiri. Ajarlah kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami taat mendengarkan apa kata firman-Mu kepada kami sekalian. Berilah kepada kami sekalian untuk ditundukkan di bawah kuasa-Mu supaya mengalami kasih karunia Tuhan lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26 firman Tuhan berbunyi, doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan Engkau dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati sahabat Klavos di mana saja berada. Bagian firman Tuhan yang telah dibacakan ini, saudara-saudara, adalah doa Yesus kepada murid-muridnya yang diberi tema dalam bagian perenungan ini adalah satu kesatuan dalam kemuliaan. Persekutuan yang diberkati Tuhan melalui bacaan kita saat ini, bagaimana kita dapat melihat sebuah doa yang dinaikkan oleh Yesus kepada semua orang percaya. Doa yang Yesus naikkan di sini berfokus kepada bagaimana menyatukan orang percaya sebagai pribadi yang punya hubungan dengannya. Doa Yesus ini bukan bersifat menyatukan organisasi, tidak, tetapi bagaimana menyatukan hubungan pribadi rohani, kesatuan rohani orang yang percaya kepada dirinya dengan Bapanya. Dan karena itu saudara-saudara kekasih Kristus, hidup yang Kristus buat dalam doanya ini adalah bagaimana Ia menyatakan Bapanya kepada orang percaya, supaya orang percaya mengenal dirinya yang telah Bapa berikan kepadanya. Karena itu saudara-saudara kekasih Kristus, persekutuan ini adalah persekutuan kudus, persekutuan kasih, hubungan antara Yesus dan Bapa itu juga yang dimaksudkan kepada Yesus dengan semua orang percaya. Dalam kesatuan inilah kita membangun kesadaran diri yang penuh, membangun bagaimana kehidupan ini bermakna di hadapan Tuhan, bagaimana mempercayai kebenaran firman Tuhan itu, ketaatan kepada firman Tuhan itu yang membawa kita kepada keselamatan. Dengan demikian, saudara-saudara kekasih Kristus, sebenarnya faktor utama yang harus dibentuk dalam bagian ini adalah kesatuan yang sudah ada.
Bukan yang belum ada terus tercipta, saudara-saudara, tidak. Ada kesatuan yang sudah ada sebelumnya, saudara-saudara. Sehingga ini diberlangsungkan, ada terus menerus. Terjadi kesinambungan. Persekutuan yang sudah ada ini terus terjadi kesinambungan. Tidak berhenti, tetapi terus menerus terjangkau untuk setiap orang percaya. Atas doa Yesus inilah, maka semua orang percaya terhubung di dalam satu kasih. Kasih itulah yang mengikat orang percaya untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara kekasih Kristus, Yesus maksudkan bagian ini kepada orang percaya karena dia memiliki hubungan yang kudus dengan Bapanya di sorga. Dan atas permintaannya kepada Bapanya supaya ia juga nyatakan bagaimana persekutuan yang kudus ini juga terhisap di dalam setiap orang percaya dari segala bangsa dan bahasa. Semua orang yang terhisap dalam persekutuan yang kudus ini akan mengalami hubungan yang baru. Karena doa Yesus inilah, hubungan yang baru inilah yang disebutkan oleh Yesus dengan satu. Satu adanya. Satu adanya ini adalah bagian yang terus-menerus tidak berhenti. Persekutuan yang terus-menerus dibangun, terus-menerus terhimpun di dalam persekutuan yang berkesinambungan. Saudara-saudara kekasih Kristus, dengan demikian bagian ini menyatukan setiap orang percaya dari segala bahasa, bangsa, suku dan bahasa dengan apa yang dilihat. Ini dimaksudkan adalah bagaimana orang percaya itu mengalami persekutuan dalam Kristus sampai dia datang kembali. Itu maksudnya, saudara-saudara. Dengan demikian, renungan ini menampilkan kita ini harus memantulkan cahaya kemuliaan Kristus dalam hidup kita sebagai persekutuan yang sudah dipersatukan itu. Memantulkan persekutuan dalam cinta kasih itu sehingga kehidupan kita ini memuliakan Tuhan. Ini maksudnya dari bagian ini supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita sebagai persekutuan yang telah tercipta olehnya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan bagian ini dimanapun kita berada. Jadilah persekutuan satu sama lain yang telah tercipta untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah membawa kami dalam persekutuan-Mu yang kudus. Dari doa-Mu itulah membawa kami untuk hidup sebagai orang-orang percaya dalam persekutuan cinta kasih, saling memantulkan kemuliaan-Mu dimanapun saja kami ada dan beraktivitas, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami, karena di situ kami satu adanya, sebagaimana Engkau dan Bapa di surga juga satu. Terima kasih Bapa di surga, kemuliaan yang ada padamu juga dimaksudkan untuk kami sekalian mengalaminya. Dalam hubungan dengan itulah kami juga merasakan kasih karunia Tuhan dimanapun saja kami ada, tidak hanya di saat ini, tetapi sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.